Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita bertemu kembali dengan renungan harian kita HKBP Raja Wali di tahun 2023 ini. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Hingga pada pagi hari ini kami dapat datang kembali ke hadapan Tuhan. Kami hendak melanjutkan kehidupan kami dan segala aktivitas kami. Tapi sebelumnya kami hendak terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada satu hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Imamat 19 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat jelas diawali dengan kata jangan. Kita dapat mengerti kalau sudah dikatakan dengan kata jangan, berarti itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh untuk dilakukan. Melalui firman Tuhan ini dikatakan kepada bangsa Israel saat itu dan kepada kita yang ada pada saat ini untuk jangan engkau membenci saudaramu dalam hatimu. Ini artinya tidak boleh membenci saudara sekalipun itu di dalam hatimu. Jangan membenci di dalam hati. Mengapa Tuhan berbicara tentang hal ini yang dimulai di dalam hati? Karena memang semuanya berawal dari hati. Ketika kita membenci saudara kita di dalam hati, maka itu akan menimbul banyak dosa. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, jangan membenci saudaramu di dalam hatimu. Kalaupun ada saudara kita yang membuat kita sakit hati, atau ada saudara kita yang berbuat salah atau berlaku tidak baik, firman Tuhan ini mengatakan adalah lebih baik kalau kita berterus terang untuk menegur dia. Kita ingatkan dia di dalam kesalahannya, kita tegur dia di dalam kekurangannya. Jangan kita membenci dia. Dengan hal demikian, maka kita sudah mengingatkan dia akan kebenaran seperti yang Tuhan inginkan. Dan kalau kita mau melakukan itu, maka kita sudah menjaga diri kita untuk tidak mendatangkan dosa, untuk tidak menjadi berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, betapa seringnya orang lain menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Atau juga tidak tertutup kemungkinan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Firman ini hendak mengingatkan kita, kiranya kita mau saling menegur. Ketika kita melakukan kesalahan, kalau ditegur jangan sakit hati. Ketika kita memiliki kekurangan, kalau diingatkan jangan tersinggung. Begitu juga sebaliknya, kalau saudara kita memiliki kekurangan, mari tegur dia. Kalau dia melakukan kesalahan, mari ingatkan dia. Karena dengan cara sedemikianlah kita menunjukkan bahwa kita itu saling mengasihi dan tidak menyimpan kebencian di dalam hati. Kalau kita sudah hidup di dalam hal yang sedemikian rupa, maka hidup kita tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan orang lain pun tidak membuat kita menjadi berdosa. Allah menginginkan kehidupan kita yang baik, hubungan yang baik antara sesama, yang satu dengan yang lainnya. Karena itu firman ini mengingatkan kita masing-masing supaya setiap kita di dalam kelebihan dan kekurangan kita yang hidup bersama dengan saudara-saudara kita,
baik seiman ataupun tidak seiman, marilah kita mau saling mengingatkan. Marilah kita mau saling mengajar. Mari kita mau saling memperbaiki dalam setiap hal kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena dengan hal tersebutlah kita menunjukkan bahwa kita hidup dalam kasih. Dengan cara yang demikianlah maka kita saling menjaga untuk tidak mendatangkan dosa yang satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita, perjalanan kehidupan keluarga kita juga, kita pasti bertemu dengan segala macam hal yang memiliki kekurangan di tengah-tengah hubungan kita. Tapi biarlah firman Tuhan yang mengingatkan kita ini, mari kita saling menguatkan, kita saling menegur di dalam hubungan yang satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa meminimalisir perbuatan dosa, ketersandungan, membuat orang lain menjadi berdosa, dan kita semakin hidup di dalam kekudusan yang Tuhan inginkan. Ingatlah, jangan pernah menyimpan kebencian di dalam hatimu, karena sekecil apapun kebencian itu pasti akan menimbulkan dosa. Jadi agar tidak semakin berdosa, maka kita jangan menyimpan kebencian apapun dan sekecil apapun di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami tidak menjadi batu sandungan, dan kami pun tidak menjadi berdosa karena saudara-saudara kami. Biarlah kami hidup di dalam kasih-Mu, mau saling mengingatkan, mau saling menegur yang satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan penuh dengan damai sejahtera, dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, perjalanan hidup kami pada satu hari ini kami mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami, semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bapalah yang bersama-sama dengan mereka. Kalau ada di antara mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuhnya saat ini, Tuhan, kami bawa mereka dalam doa syafaat pagi kami ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, memberikan mereka kekuatan, berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, agar kiranya itu menjadi kekuatan baru, menjadi kesembuhan, dan mereka dapat bersukacita dalam kepulihan yang daripada Tuhan. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang bergumul di tengah-tengah kehidupannya, kehidupan keluarganya, pekerjaannya, jodohnya, Tuhan, kami mau bawa mereka semua hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah mereka Tuhan mampukan dengan penyertaan Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat menghadapi setiap pergumulan mereka di dalam roh hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Kami berdoa buat seluruh anak-anak kami, anak-anak gereja-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, dalam pendidikan demi tahapan pendidikannya, kami mau serahkan kepada Tuhan, agar mereka dapat menyelesaikan tahapan pendidikannya dengan baik, sesuai pada waktunya. Mereka dapat bersukacita karena tercapai cita-citanya. Kami percaya Bapa, bahwa kasih setia-Mu memelihara kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.